Dulu ingat ibu enggak Presiden Saddam Hussein? Kalau orang berkhianat itu apa hukumannya Pak? Dipasangnya granat di badan orang tuh, diledakkan ya Pak. Kan banyak orang benci dulu dengan Saddam Hussein, Saddam Hussein, Saddam Hussein. Sekarang apa kata rakyat Irak? Asal lewat dekat patung Saddam yang dijatuhkan tuh menangis mereka, menyesali. Ternyata betul yang dilakukan oleh presiden mereka. Banyak menyesal. Dulu dilawannya gara-gara fitnah. Nah, rupanya ketegasan Saddam Hussein itu beralasan Pak. Kenapa sama orang pengkhianat dia seperti itu? Ternyata memang harus seperti itu. Macam Presiden Gaddafi sekarang Bu. Sampai kata rakyatnya kalau bisa dihidupkan Allah kembali kami akan berjuang bersama Gaddafi. Gaddafi itu coba Bu, orang nikah dibiayai negara, dikasih rumah, listrik gratis, pendidikan gratis, sakit hati orang. Nah, difitnah mau juga, itulah bahayanya fitnah ini. Rasulullah ini Bu ya, bukan tidak tegas. Kalau Rasulullah tegasnya, Rasulullah ada memerintahkan untuk membunuh orang. Orang Ansor itu siap gitu. Siapa yang dibunuh itu yang diperintahkan Rasulullah? Abu Rafi Salam bin Abul Haqiq. Dia ini nih Pak, rupanya kenapa dia mau harus diperintahkan Rasul untuk bunuh? Ini orang Yahudi yang memang jahatnya itu udah memang benci-benci betul sama Rasulullah. Jadi memang dia itu sudah berniat mau membunuh Rasulullah. Memang sudah dipastikan nih Bu. Ini orang ini memang tidak akan pernah mau lagi menerima petunjuk dan dia mau membunuh Rasulullah. Seringlah disakitinya Rasulullah itu waktu di Mekah itu menggunakan syair Pak. Kemudian dia bisa bersyair itu menangis-nangis Bu. Sehingga terbawa suasana kuat hati orang ingin membunuh Rasulullah dibuatnya. Sama kami ustaz-ustaz ini kan ada yang jago muhasabah Pak, kan? Andai renungkan ayah bunda. Padahal tidak ada, ini dalam hati dia terketawa atau apa tuh Pak, kan? Karena saya tak apa gitu Bu ya. Agak tidak suka saya Pak kalau orang muhasabah menangis-nangis tuh, karena itu kesannya tuh dibuat-buat Pak itu. Kalau menurut saya nih Pak, mungkin saya salah. Jarang yang natural tuh gitu. Yang natural tuh mungkin, maka saya Bu asal diundang orang misal Bu ulang puasa sekalian muhasabah ya tak. Oh kalau muhasabah ini ustadznya, kalau saya tidak bisa. Kan memang ada ustadznya di Pekanbaru ini Bu, memang jago dia muhasabah tuh Pak, memancing orang untuk menangis. Jadi saya sangka saya ini memandai-mandai gitu. Adalah kawan-kawan saya yang suka tukang muhasabah kalau ceramah. Tidak ada tuh Bang. Nanti ini yang mancing nangis di belakang pakai mic. Padahal tidak ada gitu. Terpancing lah orang untuk nangis. Sandiwara juga rupanya. Cuman ada bagusnya Bu. Karena kalau mengeluarkan air mata itu kan tenang jiwa Pak. Kalau pas tepat masalahnya tenang jiwanya. Karena dia pandai Bu ya, semangat orang Pak ingin membunuh Rasulullah tadi buatnya. Itulah dahsyatnya Bu. Syair-syair dia itu Pak menguatkan orang untuk bunuh Rasulullah. Maka kata Rasulullah, siapa di antara kalian yang mau membunuh Abu Rafi Salam bin Abul Haqiq? Tidak berlama Pak, langsung berdiri Muhammad bin Maslamah. Aku ya Rasulullah. Itu orang Madinah dari suku Khazraj. Kenapa dia akhirnya mau maju? Rupanya tinggi badannya itu Pak, di atas rata-rata Muhammad bin Maslamah. Memang kuat dia. Aku aja ya Rasulullah. Yang kau hadapi ini penyair ulung dan dia itu terkenal kehebatannya memainkan pedang. Akan kutipu dia dengan kata-kata. Nah, itulah kebohongan yang dibolehkan di dalam peperangan. Dalam perang, tipu daya halal. Berangkatlah Muhammad bin Maslamah ini. Ditemuinya lah Abu Rafi Salam bin Abul Haqiq ini. Kenapa kau mau menemui aku? Semenjak Muhammad masuk ke Madinah, ini dipaksa-paksanya kami sedekah. Nah, itu cara dia Pak. Dipaksa-paksa kami sedekah sampai miskin kami jadinya. Kalau kau ada, tolonglah pinjamkan
kurma agak banyak ke saya lah. Oh, tunggu dulu. Kalau aku pinjam kurma aku, jadikan istri kalian jadi jaminan. Ah, itu ngeri orang-orang jahiliyah nih, Pak, ya. Minjam istri jadi jaminan, Bu. Apa kata Muhammad bin Maslamah? Apa ndak malu? Kau orang paling ganteng di Mekah. Masa mau kau istri kami jadi jamin? Ah, kena angke gitu, Pak. Rupanya kena nih, Bu. Oh gitu ya. Iya, kau orang paling ganteng di Mekah. Masa mau sama istri kami? Aku ndak anak-anak kalian lah. Anak-anak kami itu tutur katanya jahat. Nanti ndak suka kau sama dia. Jadi apa jaminan kau mau meminjam kurma sama aku nih? Bagaimana kalau kami jaminkan senjata kami, pedang, tombak? Ah boleh, nanti malam kita ketemu. Jadi tidak ketara lagi sahabat, Pak, bawa tombak, bawa pedang, padahal mau membunuh dia. Kena puji itu, Pak, kena betul ya. Jadi turunlah dia dari benteng, keluar dia dari benteng Yahudi malam itu. Dia dari tanya sama istrinya, kau mau kemana? Aku mau menemui Muhammad bin Maslamah. Pakai harum-haruman. Apa kata Muhammad bin Maslamah? Masya Allah, ganteng betul kau ini ya. Dari sini itu cium harumnya rambutmu. Boleh enggak aku cium rambutmu? Ah, katanya senang deh, Pak. Ciumlah, pas dari belakang tuh langsung ditebas oleh Muhammad bin Maslamah. Begitu pulang, Bu, apa kata Rasulullah melihat wajah keberuntungan. Nah, itu, Pak. Jadi Rasulullah itu ada juga, Bu, menguji kesetiaan para sahabat itu dengan memerintahkan dia seperti ini. Jadi datang orang bilang Rasulullah ini lembut, terus tunggu dulu. Kalau memang pada satu masalah yang memang tidak akan mungkin berubah, Rasulullah keras, tegas. Rasulullah langsung yang memerintahkan siapa yang bisa membunuhnya. Kemudian ada satu lagi orang Yahudi, Bu, yang memang keras dia, Pak. Disuruh juga membunuh. Siapa membunuh? Nah, ini Abdul Hatik yang maju, Pak. Karena kan ada dua suku di Madinah tuh, Bu. Dia suka bersaing, Pak, Aus dan Khazraj. Tapi mereka tuh saingannya beda sama kita, Bu. Mereka tuh berlomba-lomba untuk kebaikan gitu. Jadi bukan Pak, berlomba-lomba untuk hal yang salah. Pokoknya kalau suku Aus udah suku Khazraj udah berhasil nih menjalankan perintah Rasulullah. Ah, dia tidak mau agak kalah. Perintahkan juga kami Rasulullah. Kami yang akan maju untuk membunuh Yahudi yang kau perintahkan itu. Wah, maju mereka, Bu. Abdul Hatik ini masuk dia malam, Pak. Masuk dia malam, katanya kami mau beli gandum. Dibuka kan pintu sama istri orang Yahudi yang akan menjadi sasaran dibunuh. Sampai di dalam, mana suamimu? Ada di dalam, dikunci. Karena hari gelap, Pak, bingung, Pak. Waktu dia dengar suara orang Yahudi yang jadi sasaran itu, pas dia tebas, rupa salah, Bu, nggak kena. Nggak kena. Pas di mana kau? Aku di sini, kata orang Yahudi itu. Siapa yang mau membunuh aku tadi? Kata orang Yahudi mau dibunuh. Aku pun tidak tahu. Sepertinya ada orang bawa pedang. Padahal Abdul Hatik, Pak. Dengar dia di mana seorang Yahudi ini, langsung ditikamnya perutnya, mati. Suasana gelap, dia keluar. Istri dari orang Yahudi ini menjerit-jerit, Pak. Tolong, tolong, tolong. Pas mau dibunuh oleh Abdul Hatik, ingat dia pesan Rasulullah. Jangan pernah menyakiti wanita dan anak-anak. Itulah adab orang Islam, Pak, di dalam peperangan itu. Tidak boleh membunuh wanita dan anak-anak. Tidak boleh mencuri harta mereka. Tidak boleh merampas harta mereka, hasil-hasil kebun mereka. Tidak boleh mengotori air, jangan rusak rumah ibadah. Beradab orang Islam ini ketika berperang itu. Jadi siapa yang jadi tujuan, itu aja. Ramailah orang berkumpul di rumah orang Yahudi ini. Ramai.
Kemudian Abu Hatik bingung, ini orang udah mati atau belum ya, masih ragu masalahnya. Balik dia ke kerumunan tuh, balik Pak. Tidak ada yang tahu dia, Bu. Nampaklah istri orang Yahudi ini menangis-nangis. Dia menangis, suaminya sudah meninggal, baru senang hatinya. Baliklah dia. Dengan bangga juga dia mengatakan, kami dari suku Aus juga sudah membunuh orang yang dipilih oleh Rasulullah untuk dibunuh. Jadi memang Rasulullah ini ada tegasnya, kalau bagi orang-orang yang memang memusuhinya sudah sangat kental Pak, akan memusuhi Islam, membahayakan, itu memang diperintahkan Rasulullah untuk dibunuh. Kemudian ada lagi namanya Abu Saibah. Abu Saibah ini orang Yahudi, jahat juga, jadi sasaran juga untuk dibunuh. Jadi waktu itu yang maju adalah namanya Mahisah. Pas Mahisah membunuh Abu Saibah ini, abangnya bilang, kau bunuh Abu Saibah. Walau bagaimanapun setengah badan kau ini mungkin ada duit dia yang masuk. Aku diperintahkan oleh Rasulullah. Dipukul dia oleh abangnya, Pak. Kalau sempat Rasulullah menyuruh aku juga membunuh kau, aku bunuh kau nih. Terkejut saudaranya ini, Bu. Jadi kalau Rasulullah menyuruh bunuh aku, kau akan bunuh aku? Iya. Aku syahadat. Akhirnya masuk Islam abangnya, Pak, orang Yahudi itu. Kenapa masuk Islam? Begitu salutnya aku. Kuat betul kalian taat kepada Rasulullah. Ini belum pernah terjadi lagi. Kalau kita orang Yahudi katanya kan berpikir-pikir mau melakukan hal seperti itu. Kalian tidak. Jadi kalau sempat disuruh Rasulullah kau membunuh aku, abangmu kau bunuh aku. Iya. Kalau Rasulullah memerintahkan, aku bunuh kau. Itulah kesetiaan Muhajirin dan Ansor ini, Bu. Nah, sampailah pada perang Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraisyah. Orang-orang Yahudi yang ada di Madinah itu awalnya kan tinggalnya sama-sama di Madinah, sama-sama kita jaga Madinah ini baik-baik, jangan kita bertengkar-tengkar, kalian mau ibadah silahkan. Sebelum perang Badar, orang Quraisy disuratinya orang-orang Yahudi ini, Bu. Diprovokasinya, pertama kena Abdullah bin Ubay bin Salul, sampai akhirnya mereka itu mau menyerang Rasulullah. Karena udah tercium oleh Rasulullah, datang Rasulullah, kok mau kalian diadu domba orang Quraisy? Andai orang Quraisy tak apa-apa, fitnah yang disampaikan. Dia kan yang bahaya nih, Bu, menjelang 2024 ini pun fitnah yang paling bahaya, Pak. Dapat-dapat aja suara rekaman tuh, Ibu tahu enggak? Suara saya nyampaikan macam ini aja bisa dengan suara saya ini dirubah apa yang saya sampaikan. Itulah canggihnya aplikasi sekarang tuh, Bu. Bisa dibolak-bolak-balik. Ini zaman fitnah, rupanya tuh udah dari dulu, Bu. Diadu domba, akhirnya sudah dijelaskan oleh Rasulullah, Abdullah bin Ubay bin Salul aman. Kemudian, Pak, disuratinya Bani Qainuqa. Kata Rasulullah, Bani Qainuqa ini kalian ikutlah kepada Islam. Kalau kalian ikut kan kalian aman nanti dia. Malah sombong deh, Pak. Kau bertempur dengan orang Quraisy itu bodoh kalau berperang. Tapi kalau kami ini jangan kau coba-coba. Kami lebih hebat berperang. Jadi memang udah kurang-kurang ajar tuh, Pak. Orang-orang Yahudi yang ada di Madinah tuh, Bu, ya. Sudah mulai kurang ajar. Akhirnya ketika kaum musyrikin dikalahkan, sudah kalah orang Quraisy di perang Khandaq. Perang Khandaq itu kan perang parit tuh, ya, Pak, ya. Rasulullah sudah mau pulang, datang malaikat Jibril pakai kuda, Bu. Jadi kalau Jibril itu kalau menyerupai sahabat namanya Diyah Al-Qalbi. Jadi asal turun, Pak, selalu mirip wajahnya dengan Diyah Al-Qalbi. Karena Rasulullah itu melihat Jibril itu karena shock dulu, pernah ketakutan gitu, Pak. Jadi Jibril pun turun menyerupai wajah sahabat, tapi yang dipilihnya pasti wajah Diyah Al-Qalbi. Nah, itulah keistimewaan Diyah Al-Qalbi itu, ya. Nah, kemudian dia datang, ya Rasulullah, jangan kau masukkan sarung pedangmu, cepat kau kepung orang Bani Nadir, Bani Qainuqa.
Dikepung orang Bani Quraisyah juga, boy. Akhirnya Bani Quraisyah berdamai. Nah, Bani Qainuqa ini, Bani Nadir, mereka tetap bertahan di dalam bentengnya, Pak. Dikepung selama 25 hari karena mereka memang sudah berkhianat. Karena mereka sudah berkhianat di perang Khandaq, akhirnya mereka katakan, kami menyerah, tetapi tolong yang menghukum kami keputusannya Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ini orang bagian dari mereka juga, tapi di perang Khandaq itu kena panah, Pak, antara tangan dan dadanya. Jadi Sa'ad bin Mu'adz ini berdoa, ya Allah, kalau memang masih ada gunaku untuk menghadapi peperangan, panjangkanlah umurku. Kalau tidak, silahkan kau menjemput aku. Karena Rasulullah butuh keputusan untuk orang-orang Yahudi ini, dibawalah dia pakai kuda, Pak. Dibawa dia pakai kuda baik-baik, sampai di tempat itu ditanya oleh Rasulullah, sekarang kau yang memutuskan hukuman apa yang pantas untuk orang-orang Yahudi itu. Rupa tegas Sa'ad bin Mu'adz, bunuh semua laki-laki mereka, tawan perempuannya. Setelah itu mereka yang harta-harta mereka kita sita. Kata Rasulullah, kau telah menghukumi mereka seperti hukuman dari Allah dari langit untuk orang-orang yang berkhianat. Jadi kalau orang-orang berkhianat ini, Pak, memang tidak bisa lembut-lembut, Pak. Dulu ingat Ibu enggak, Presiden Saddam Hussein, kalau orang berkhianat itu apa hukumannya, Pak? Dipasangnya granat di badan orang itu, diledakkan dia, Pak. Kan banyak orang benci dulu dengan Saddam Hussein. Sekarang apa kata rakyat Irak? Asal lewat dekat patung Saddam yang dijatuhkan itu menangis mereka, menyesali. Ternyata betul yang dilakukan oleh presiden mereka. Banyak menyesal. Dulu dilawannya gara-gara fitnah. Rupanya ketegasan Saddam Hussein itu beralasan, Pak. Kenapa sama orang pengkhianat dia seperti itu? Ternyata memang harus seperti itu. Macam Presiden Gaddafi sekarang, Bu. Sampai kata rakyatnya, kalau bisa dihidupkan Allah kembali, kami akan berjuang bersama Gaddafi. Gaddafi itu coba, Bu, orang nikah dibiayai negara, dikasih rumah, listrik gratis, pendidikan gratis, sakit hati orang. Difitnah mau juga, itulah bahayanya fitnah ini. Jadi mudah-mudahan kita diselamatkan Allah daripada fitnah, dan jangan sampai kita berteman dengan orang karena ada manfaat, dan kemudian kita menjelaskan sedapat mungkin kepada orang ketika orang memfitnah. Seperti semalam ingat, banyak orang mengatakan Rasulullah ini pedofil sama anak kecil. Tuh Aisyah masih kecil. Saya jawab, ada pernah enggak orang Quraisy yang protes masalah Rasulullah nikah dengan Aisyah? Coba kasih saya satu aja riwayatnya. Enggak ada. Berarti masyarakat di sana itu hal yang biasa, pernikahan seperti itu. Kalau sempat bermasalah, pasti orang Quraisy menjadikan itu sebagai senjata, Pak, untuk menjatuhkan Rasulullah. Masa mau sama Aisyah? Tapi tolong, ada enggak satu riwayat aja yang ribut orang Quraisy masalah Rasulullah nikah dengan Aisyah? Tidak ada. Berarti biasa pada masa itu. Jadi orang kalau tidak ngerti, Pak, iya juga ya, berarti Rasulullah diukurnya pada zaman sekarang. Jadi mudah-mudahan ini semakin menguatkan iman kita.